Laptop ini kelihatannya kayak laptop Asus VivoBook biasanya. Tapi jangan salah, di dalamnya adalah Ryzen AI 365 yang performanya itu kenceng banget. Bahkan ini salah satu laptop tertipis di 2025 yang performanya itu kenceng banget. Layarnya juga tajam banget. Yuk kita bahas aja. Oke, laptop Asus VivoBook S14 adalah salah satu lini laptop yang gua paling suka. Karena secara desain, baterai, dan layar udah top banget. Belum lagi ini tuh tipis dan ringan. Tapi yang ini lebih spesial lagi karena pakai Ryzen AI 9 365. Nah, ini tuh versi sedikit di bawah yang HX 370 ya. Udah 10 core, 20 thread. Jadi dijamin performanya itu ngebut banget. Nggak lupa dilengkapi dengan NPU prosesor juga buat AI-an. iGPU-nya juga udah mantap banget. Bisa mainin game AAA. Nanti kita bakal tes juga. Untuk konfigurasi RAM-nya sedikit nggak umum ya. Tapi mengingat zaman sekarang rata-rata RAM itu udah disolder. Jadi kayaknya bakal sering lihat konfigurasi kayak gini sih ke depannya. Layarnya juga bening banget guys. OLED luminanya Asus sih no debat ya. Salah satu yang paling keren. Warna hitamnya itu pekat banget. Ukurannya di 14 inci dan resolusinya udah 3K 120 Hz. Kalau ditanya cocok nggak nih buat konten kreator? Jawabannya ya udah nggak usah ditanya lagi. Warnanya pasti akurat dan cocok banget. Apalagi layar OLED itu juga bener-bener hemat daya. Bikin baterainya itu makin tahan lama tentunya. Untuk keyboardnya jujur ini empuk sih kayak Asus VivoBook pada umumnya. Pencetannya juga lumayan dalam, masih enak lah buat ngetik meski bukan yang paling enak. Dan ini udah ada backlit-nya ya. Cuman gue agak nggak paham karena dari toko tulisannya itu ada RGB. Tapi gue coba otak-atik sepertinya cuman LED backlit putih doang sih. Untuk trackpad-nya udah halus banget jadi enak buat trackingnya. Cuman kliknya agak kurang enak. Karena ini masih tipe diving board ya, yang atasnya itu agak susah dipencetnya. Speakernya juga lumayan bagus ya, ternyata kalau dibandingin sama seri-seri VivoBook yang lainnya. Tuning Harman Kardonnya itu bagus banget. Meskipun speakernya ini menghadap ke bawah ya, bassnya itu bulat, vokalnya juga jernih banget. Makanya gue bisa bilang ini tuh cocok banget buat konten kreator. Untuk sambungan portnya juga udah cukup lah ya kalau kalian adalah konten kreator. Di bagian kiri ada port HDMI, 2 USB-C sekaligus bisa buat ngecas, micro SD, sama port audio. Di bagian kanannya sendiri ada 2 USB-A. Ini gua apresiasi banget karena masih banyak peripheral itu yang pakai USB-A. Untuk baterainya sendiri setelah gua tes, ini tuh surprisingly lebih bagus dari yang HX 370. Somehow untuk kerja ringan ya, kayak nonton YouTube, ketik-ketik, sama browsing, dia bisa tahan sekitar 7-8 jam. Nah, ini hasil yang oke banget menurut gua. Salut buat AMD yang bisa tuning sampai hemat daya gini. Tapi performanya itu masih powerful. Nanti kalian lihat sendiri di tes performanya. Untuk ngecasnya juga ngebut banget guys. Pakai charger 90 watt itu cuman sekitar setengah jaman lah. Dari 50 ke 100%. Jadi gua jamin nih, kalian nggak akan ada masalah sama baterainya. Nah, kalau ada sedikit kekurangan, menurut gua mungkin di webcamnya ya. Meskipun harganya ini termasuk premium, tapi webcamnya termasuk B aja menurut gua. Karena gua pernah ketemu laptop yang harganya lebih murah, tapi webcamnya lebih baik dari ini. Untuk storage-nya sendiri, ini kenceng ya guys ya. NVMe-nya itu bisa tembus sampai 5000 Mbps. Udah lebih dari cukup untuk pekerjaan apapun. Nah, rasanya nggak lengkap ya kalau kita nggak bongkar laptop ini. By the way, kalau kalian mau buka, hati-hati ya karena di bagian tengahnya itu ada stiker guys. Ini harus dilepas dulu stikernya supaya kalian bisa akses baut yang di tengah. Oke, langsung kita buka ya. Kayak gini dalamannya. Nah, kita bisa lihat ya, 50% internalnya ini adalah baterai guys. Jadi nggak heran ya kalau baterainya itu lumayan bagus. Dan RAM-nya tentu udah disolder ya. Makanya konfigurasinya bisa 24 GB RAM. Untungnya sih storage-nya ini udah upgradable ya. Jadi kalian bisa ganti di masa depan nanti. Oke, yuk kita tes performanya. Tapi sebelumnya kita cek suhunya dulu.
Waktu gua tes Cinebench R23, ternyata suhunya sempat nyentuh 90 derajat ya. Meskipun kelihatannya udah mumpuni banget coolernya. Tapi tenang aja, bagian yang panas kebanyakan di atas keyboard kok. Bagian tengah keyboardnya cuman terasa hangat, tapi nggak sampai mengganggu. Untuk skor Cinebench-nya, kalian bisa lihat di sini ya, udah ketebak sih. Dia sama kencengnya sama HX 370 buat single core-nya. Multicore-nya jelas kalah ya karena memang beda jauh core sama thread-nya. Cuman kalau untuk performa dibanding kompetitornya, sepertinya belum ada yang bisa mendekati kencengnya CPU Ryzen generasi baru ini. Nah, gue juga tes untuk AI-an juga. Paling cocok untuk ngetes kemampuannya ya di LM Studio ya. Di lama 3.2 3 billion parameter. Dengan prompt write a story, dia bisa dapat 18,77 token per second. Hasil yang termasuk oke lah ya. Masih bisa dipakai untuk large language model. Ini perbandingan chartnya ya. Bukan yang spesial banget performanya kalau dibandingkan dengan yang lainnya. Untuk perbandingan dengan HX 370, gua cuma punya data dengan RTX 4060-nya ya. Jadi sementara ini yang bisa gua tampilkan. Next, di tes video editing di DaVinci. Ini yang gua cukup terkejut ya. Laptop ini smooth banget buat edit video berat guys. Dan ini dengan penuh efek-efek ya. Padahal kagak ada GPU-nya laptop ini. Jalanin efek-efek animasi juga enteng banget sih. Ini smooth banget. Tapi yang paling istimewa pas ngerender ya, jos banget. Buat ngerender video berat 8 menit, cuman butuh waktu 2 menit. Makanya gua bilang kalau ini laptop yang super cocok banget buat konten kreator. Nah, meskipun ini tuh bukan laptop gaming, tapi performa iGPU 880M bukan kaleng-kaleng guys. Malah gua bisa bilang bagus banget buat iGPU. Rata-rata bisa main game di resolusi 3K, meskipun beberapa game itu harus diturunkan setting grafiknya. Yang pertama di game control. Resolusi 3K tapi render resolusinya diturunin ke 1050p. Preset medium dan ray tracing, yes. Ini iGPU-nya ada ray tracing-nya ya. Di setting medium, kalian lihat aja FPS-nya bisa 40-30an. Mantep ya? Nah, kalau kurang smooth, kalian bisa turunin aja presetnya ke low. Udah sangat playable banget. Next, game God of War ya, preset original, FSR on, performance, resolusi jelas 3K, ya kita bisa dapat 30-an FPS. Seperti biasa, kalau kurang smooth, kalian bisa turunin presetnya atau kalian turunin resolusinya. Dijamin bisa naik ke 40 sampai 50 FPS. Nah, di Cyberpunk 2077 ini baru agak berat kalau pakai ray tracing dan resolusi 3K. Dapatnya itu cuman sekitar 20-an FPS. Tapi bisa gua akalin dengan matiin ray tracingnya, terus kita pakai preset medium. Udah langsung smooth kok. Aman banget lah pokoknya. Kalau kalian mau FPS lebih tinggi lagi, ya turunin lagi aja resolusinya. Dijamin playable banget kok. Pokoknya buat laptop yang bukan gaming dan cuman iGPU, ini tuh termasuk luar biasa ya. Untuk game e-sport udah pasti aman ya. Ini gua tunjukin aja ke kalian di Dota 2, grafik tertinggi, ya FPS-nya pasti 60 ke atas. Quickly now. It is only right that first blood should go to your king. Unworthy. The sky alight. Taste my steel.
Oke, jadi gimana menurut kalian laptopnya? Menurut gua, kalau kalian adalah konten kreator yang ada budget sekitar 20 juta ya, gua saranin sih kalian ambil yang satu ini. Selain udah tipis, layarnya bagus, CPU-nya super kenceng, speakernya juga enak, gua belum ketemu minus yang gimana-gimana banget. Ya paling cuman webcamnya aja sih, yang dimana solusinya gampang banget. Kalian bisa pakai external webcam. So, gua bisa bilang ini adalah salah satu produk favorit gua di tahun ini. Oke, kalau kalian tertarik, udah nggak usah mikir-mikir panjang lagi guys. Link produknya ada di product tag ya, di sini, atau kalian bisa cek di deskripsi. Oke, jangan lupa di like dan di subscribe. Divini, pamit dulu.